Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah tim kami lakukan dengan judul Peningkatan Kompetensi Guru melalui artikel ilmiah di Gugus Mas Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar. Adapun tim pengabdian kami, yang pertama saya sendiri sebagai presenter yaitu Diota Prameswari Wijaya. Ada tim anggota pengabdian berikutnya yaitu Ibu Luh Putu Ekawati, dan yang terakhir anggota pengabdian yaitu Profesor Nasron Soeharsono. Baik, kita mulai. Latar belakang mengapa kami melakukan kegiatan pengabdian yang menyasar pada kompetensi guru dalam meningkatkan kemampuan penulisan artikel ilmiah dan publikasinya, yaitu mengacu pada Peraturan Menteri Menpan RB nomor 16 tahun 2009 pasal 6. Di sana dinyatakan bahwa seorang guru melaksanakan tugas keprofesionalan dan berkewajiban meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan. Jadi dari hal ini kita bisa melihat bahwa guru ternyata tidak hanya berkewajiban untuk melakukan pendidikan kepada para siswanya, tapi juga dituntut untuk meningkatkan keprofesionalannya, ya. Jadi dengan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensinya secara berkelanjutan. Nah, di pasal 11 diterangkan bahwa salah satu untuk meningkatkan keprofesionalan seorang guru yaitu dengan melakukan publikasi ilmiah. Nah, publikasi ilmiah dalam pasal 11 dikatakan bahwa ini penting untuk menunjang aktivitas guru karena dapat meningkatkan wawasan keilmuannya selaras dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, berdasarkan peraturan tersebut, maka kami beranjak pada eh, realita di lapangan, ya. Jadi ternyata masalahnya adalah tidak terbiasanya guru melakukan penelitian dan publikasi hasil penelitian. Hal ini dikarenakan banyak alasan yang dikemukakan oleh guru gitu, ketika dia enggan melakukan penelitian dan publikasi ilmiahnya. Ada yang beralasan karena tidak memiliki waktu, sudah terbelenggu oleh kegiatan aktivitas mengajar dan sebagainya. Maka di sini perlu peran penting dari pendidikan tinggi, dalam hari ini Sivitas Akademika, untuk membantu para guru untuk meningkatkan kompetensinya. Jadi dengan meningkatkan kompetensi seorang guru, secara tidak langsung juga nanti akan meningkatkan kemampuan akademik para siswanya. Maka tujuan dan manfaat dari kegiatan pengabdian ini yaitu mampu meningkatkan pemahaman dan kompetensi guru dalam melakukan penelitian ilmiah dan mampu menerapkan teknologi dalam melakukan publikasi penelitiannya. Untuk metode pelaksanaan dalam kegiatan pengabdian kali ini yaitu objek yang kita sasar adalah peserta berasal dari guru sekolah dasar Gugus Mas Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar. Peserta di sini berjumlah 30 orang. Jadi memang kita batasi jumlah peserta mengingat kondisi pandemi yang menyarankan supaya dalam melakukan kegiatan dalam satu ruangan tidak boleh terlalu banyak, ya. Jadi hanya kita ambil 30 orang saja, di mana 30 orang ini berasal dari 24 guru dan 6 guru pria, 24 guru dan guru wanita dan 6 guru pria dari 6 desa di Gugus Mas Kecamatan Ubud Gianyar. Adapun kegiatan pelaksanaan di sini ada 3 bagian yang kita lakukan. Yang pertama adalah sosialisasi dan bimbingan teknis penulisan artikel ilmiah. Jadi kita ingin mensosialisasikan pentingnya penelitian tindakan kelas bagi seorang guru dan sosialisasi dan bimbingan teknis mengenai publikasi penelitian mereka. Jadi jangan sampai hanya penelitian yang mereka lakukan hanya sebatas laporan saja, ya. Jadi bagaimana juga bisa dilakukan publikasi ilmiah. Berikutnya yang kita lakukan adalah pelatihan dan pendampingan penulisan artikel ilmiah. Di sini kami lakukan selama 3 kali pertemuan. Dan yang terakhir kita lakukan adalah fokus group discussion atau FGD, di mana di sini evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam 1 kali. Dalam melaksanakan kegiatan, kami melakukan 3 tahapan kegiatan. Yang pertama adalah tahapan pra-kegiatan, lalu berikutnya tahapan inti kegiatan, dan tahapan pasca kegiatan. Jadi tahapan pra-kegiatan di sini adalah kita melakukan kunjungan ke sekolah untuk mengetahui kebutuhan sekolah dan mensinkronkan kegiatan dengan sekolah. Jadi kita ingin mengetahui bagaimana kemampuan guru di SD Gugus Mas Ubud Gianyar
Kita ingin mengetahui kebutuhan sekolah mengenai guru-guru ketika dia melakukan publikasi seperti apa. Dan mensinkronkan kegiatan agar tidak terjadi benturan kegiatan antara kegiatan pengabdian dengan kegiatan yang dilakukan di sekolah. Lalu berikutnya pada tahapan inti kegiatan, sebelum narasumber memberikan penjelasan materi, maka kita tim pengabdi melakukan pemberian pretest. Jadi untuk mengetahui pemahaman awal para peserta dalam memahami publikasi penelitian ilmiahnya. Nah, di akhir kegiatan pemberian materi nanti dilanjutkan dengan post test, yaitu kita ingin melihat ada kenaikan nggak kemampuan atau pemahaman peserta ketika sudah dijelaskan materi oleh narasumber. Dan yang terakhir yaitu tahapan pasca kegiatan. Di sini kami melakukan yang pertama adalah melakukan evaluasi dan refleksi kegiatan. Jadi kita ingin mengetahui apakah kegiatan yang telah kita lakukan sudah berjalan dengan optimal, efektif, efisien, sesuai dengan tujuan kita, dan kita merefleksi apakah ada kekurangan yang bisa nanti kita perbaiki mungkin di kegiatan pengabdian berikutnya. Yang kedua, kita lakukan kegiatan pendampingan. Nah, kegiatan pendampingan ini kita lakukan secara 2 tahap, tahap pertama dan tahap kedua. Jadi, kegiatan pendampingan ini penting kita lakukan untuk mengetahui secara personal kemampuan, dan kita juga membimbing para guru ya untuk dapat mempublikasikan penelitian tindakan kelasnya. Jadi ada 2 tahapan di sini. Nah, dari hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kami, kita dapat melihat hasilnya dengan membandingkan hasil pretest dengan post-test. Jadi pada hasil pretest di sini dapat kita ketahui ternyata kemampuan guru dalam memahami publikasi penelitian ilmiahnya masih kurang, sangat kurang. Jadi masih hanya sebatas mereka membuat penelitian dan sebatas untuk laporan saja. Jadi belum sampai pada tahap untuk mempublikasikan. Tapi ada beberapa juga yang sudah memahami dan mempublikasikan penelitian tindakan kelas mereka. Nah, lalu hasil dari pretest ini kita lanjutkan ke pemberian materi oleh narasumber. Nah, dari hasil pemberian materi narasumber kita lanjutkan kepada post-test. Dari post-test di sini dapat kita lihat bahwa hasilnya cukup memuaskan, ya. Jadi di sini sangat baik, hampir 50-75% peserta dapat memahami pemberian materi yang disampaikan oleh narasumber, dan ini saya bisa meningkatkan kemampuan para guru juga untuk mempublikasikan penelitian ilmiahnya. Nah, berikut kami sampaikan tentang foto dokumentasi kegiatan yang telah kami lakukan. Yang pertama adalah foto ketika peserta mengikuti kegiatan, di mana dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Jadi, karena di masa pandemi dan kita juga harus melaksanakan kegiatan pengabdian, maka untuk satu ruangan yang cukup luas ini kami hanya batasi untuk 30 orang peserta, di mana satu meja hanya diduduki oleh satu orang peserta saja, dan sebelum peserta memasuki ruangan juga wajib mencuci tangan, penggunaan hand sanitizer, dan wajib sama kegiatan untuk menggunakan masker. Jadi kita tetap menerapkan protokol kesehatan selama masa pandemi. Lalu berikutnya foto yang kedua yaitu ini foto ketika narasumber memaparkan materinya. Jadi dapat terlihat di sini bahwa para peserta sangat antusias terhadap pemberian materi oleh narasumber. Nah, foto yang terakhir, foto yang ketiga ini adalah kegiatan pendampingan. Jadi seperti saya sampaikan sebelumnya bahwa kegiatan pendampingan ini memang kita tujuannya adalah untuk memantapkan secara personal, pendekatan secara personal kepada masing-masing peserta untuk melihat bagaimana kemampuan mereka dalam mempublikasikan penelitian tindakan kelasnya. Jadi supaya tahu apa sih kekurangan atau kesulitan atau kendala yang dialami oleh masing-masing peserta ketika dia melakukan publikasi. Karena ternyata masing-masing peserta kesulitan yang dialami pun berbeda-beda dan baru terlihat terjadinya kendala ketika pendampingan di sini. Jadi biar lebih fokus pada masing-masing peserta. Nah, di sini dapat kita lihat ketika kegiatan pengabdian bahwa kegiatan pendampingan pertama masih 75%, 80% peserta mampu memahami tentang publikasi artikel ilmiah. Nah, pada tahapan kedua pendampingan baru dirasa cukup memuaskan karena hampir 95% peserta dapat memahami dan dapat mempublikasikan artikel ilmiahnya sesuai dengan yang
dipaparkan oleh narasumber. Nah, yang terakhir, di sini saya bisa menyimpulkan beberapa hal dari hasil kegiatan pengabdian kami. Yang pertama yaitu pelatihan penulisan artikel ilmiah mampu meningkatkan pengetahuan dan kemampuan peserta dalam menulis artikel ilmiah. Yang kedua yaitu pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan menyasar guru sebagai peserta dinilai sangat tepat dilakukan karena untuk meningkatkan kompetensi guru. Yang ketiga yaitu respon yang baik yang disampaikan oleh pihak sekolah atas pelaksanaan kegiatan pengabdian sehingga perlu dilakukan secara berkesinambungan. Baik, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai laporan pengabdian tim kami. Semoga bisa bermanfaat bagi semua pihak. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun tindakan. Selamat kegiatan tim pengabdian kami nanti. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi.